Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Jumpa lagi dengan saya, Samsudin Al-Hafiz. Alhamdulillah, video kali ini kita akan membahas dalam sakaratul maut. Saudara, pada saat kita menghadapi sakaratul maut, di mana saat itu, waktu itu, kita tidak lagi bisa berucap apa-apa, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang ada adalah tersirat tanpa huruf, tanpa suara, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-100, yaitu adalah ingat. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Apabila kita menghadapi sakaratul maut, apabila kita tidak bisa menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, kita termasuk orang celaka. Nauzubillah. Saudara, ketahuilah bahwa mana mungkin kita bisa mencapai tujuan, mencapai sesuatu tanpa ingat, dan mana mungkin kita bisa mengenal sesuatu tanpa ingat. Pikirkanlah itu, saudara. Ingat adalah nama Allah yang ke-100 tersirat tanpa huruf, tanpa suara. Saya sedikit mengutip ayat Aqimus sholata lil zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jika ayat ini kita renungkan, selami sedalam-dalamnya, pasti kita menemukan makna atau mutiara yang terkandung di dalam ayat ini. Mutiaranya mutiara. Makanya kita sekarang ini ribut terus di antara sama muslim. Peran ayat, peran hadis. Karena kita hanya membaca ayatnya, membaca hadisnya, tetapi tidak mendalami apa di balik sebuah itu. Kalau kita pikir sebenarnya itu semua benar, karena semua ada hadisnya, ada ayatnya, tetapi karena kita kurang menghayati apa makna di balik hadis dan ayat itu. Satu contoh, saudara, saya berikan satu contoh. Satu ayat menyebut Allah bersemayam di arsy. Ya, contoh, saudara. Ini sering ribut sama orang. Ini yang sering diributkan orang. Ayat lain menyebut aku ada di hati hambaku yang mukmin. Sementara yang lain menyebut aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau kita tidak mendalami apa makna di balik
perkataan Allah ini pasti kita ribut terus. Itu sudah pasti. Padahal semua ini benar. Arti di balik semua ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi mau di arsy, mau di hati, mau di mana saja, semuanya benar. Karena meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Saudara, udahlah, hentikan perdebatan, tidak ada gunanya. Itu hanya memberi peluang iblis membangun agama, istana di dalam diri kita. Akhirnya kita bermusuhan satu sama lain. Nauzubillah. Saudara, seperti udah saya jelaskan bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai satu tujuan tanpa ingat. Inilah jalannya para nabi, para kekasih-kekasih Allah, para aulia-aulia Allah. Kita jangan mengatakan mana mungkin bisa mengenal, mana mungkin bisa mengingat sesuatu tanpa mengenal terlebih dahulu. Karena sesuatu yang bisa kita diingat barang yang sudah kita kenal. Secara logika, iya memang benar. Tapi tingkat ini tidak berlaku lagi namanya logika. Tidak. Karena apa? Karena sesungguhnya dialah mengingat dirinya sendiri, dialah mengenal dirinya sendiri. Kalau kita memakai logika, coba saya balik. Bisakah kita mengenal tanpa ingat? Sekali lagi, bisakah kita mengenal tanpa ingat? Itu sangat mustahil, saudara. Sangat mustahil. Bahkan yang sudah kita kenal pun bisa jadi tidak kenal kalau tidak ingat, lupa. Saudara, perlu saya jelaskan di sini supaya kita tidak salah memahami semua ilmu. Hakikat mengenal itu sesungguhnya adalah ingat. Sekali lagi, hakikat mengenal itu sesungguhnya adalah ingat. Tidak mungkin kita bisa mengenal tanpa ingat. Saudara, kenalilah pemilik nama ini karena tidak berjauhan. Dia sangat melekat. Pemilik nama yaitu Zat Wajibal Wujud. Ibarat kepala dan batang tubuh. Saudara, bagaimana cara mengamalkan ingat
atau nama Allah yang ke-100. Saya sudah menjelaskan di video yang lalu, video yang telah tayang berhubungan nama Allah yang ke-100. Coba saya di sini jelaskan lagi, tapi saya ringkas karena waktunya. Mengamalkan nama Allah yang ke-100 tidaklah seperti amalan-amalan biasa. Tetapi setelah kita mengetahui bahwa nama Allah yang ke-100 itu adalah ingat, maka fahamlah kita, tahulah kita bahwa sesungguhnya dialah yang mengingat dirinya sendiri, dialah menyebut dirinya sendiri. Kita jangan pernah merasa aku, karena sesungguhnya Allah lah segalanya. Subhanallah. Coba perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Ingat adalah namanya, dan Allah juga namanya. Sekali lagi, ingat adalah namanya, Allah juga namanya. Sedangkan yang menyebut atau mengingat Allah itu ingat sendiri, dia sendiri. Jadi dialah yang menyebut namanya sendiri, mengingat dirinya sendiri, dialah mengenal dirinya sendiri. Dialah yang berzikir, bukan kita. Saudara, jika ini terjadi, maka di saat kita sakratul maut, di mana kita tidak bisa lagi berucap apa-apa, tidak bisa berkata-kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita dia berkata, fasakir innama anta musakir. Artinya apa, saudara? Ingatlah aku, karena engkau hanya untuk mengingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang memberitahu kita, membimbing kita jika lupa. Fasakir innama anta musakir. Subhanallah. Inilah kelebihan mujizat nama Allah yang ke-100. Di saat kita menghadapi sakaratul maut, jika kita kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang membimbing kita, mengingatkan kita, ingatlah aku, karena engkau hanya untuk mengingat. Subhanallah. Saudara, yang juga saya mau bahas sedikit ini tentang Iqra, ayat yang paling pertama turun. Karena dalam pandangan kita berbeda, ada yang menyatakan itu disuruh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal bismillahirrahmanirrahim sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir itu sudah ada. Pemahaman guru saya bukan itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan
manusia dari segumpal darah. Bacalah. Artinya apa? Ingatlah. Ingatlah nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bukan bismillah. Makanya saudara, sekali lagi, kita ini selalu berbeda pendapat karena penafsiran berbeda-beda, tapi tidaklah masalah. Bukan itu yang membuat kita jadi bermusuhan. Apa yang kita ketahui, amalkanlah. Itulah menjadi bagian agamamu. Apa yang saya ketahui, saya amalkan. Itulah menjadi bagian agama saya. Subhanallah. Jangan sampai kita berpecah masalah ini. Intinya kerjakan kebaikan. Kerjakan kebaikan. Karena Al-Quran dan hadis hanyalah dua. Kerjakan kebaikan, jauhi maksiat, jauhi kejahatan. Demikian saudara, dukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih atas saudara semua kebaikan hatinya yang telah mendukung channel ini. Alhamdulillah. Sekali lagi, saran dan tanggapannya silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.